Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JBTK. Baiklah, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang yang berjudul Bebaskan Imajinasimu. Oke, sejauh ini kita mau sampai episode 3 yang apa ya? Seolah-olah merasakan episode pertama yang kita tonton pada 2 minggu yang lalu. Ya, di sini tentang awal si Yuma menjadi Ultraman Oik. Jadi di sini dikisahkan tentang si Yuma pada masa kecil dulu, ya dimana terjadinya hari K atau K-Day pada waktu itu sekitar 16 tahun yang lalu, ya dimana dia ternyata sedang berpiknik bersama keluarga pada saat itu sebelum kemunculan monster yang bernama Monogelos yang disertakan raksasa cahaya yang selama ini kita kenal. Cuman pada saat itu juga masih menjadi siolet untuk hadapan Yuma di masa kecilnya itu. Apalagi dalam petualangan tersebut ternyata si orang tua Yuma sudah meninggal pada saat itu karena petualangan Ultraman Oik melawan Monogelos. Apalagi dengan si Yuma yang menimbulkan kejadian tersebut itu yang membawa kita bertemu dengan Ultraman Oik untuk pertama kalinya. Dan disinilah si Yuma tersadar dari mimpinya yang pada saat itu juga sekitar 16 tahun kemudian dia tinggal bersama nenek tersebut di suatu kos, di suatu tempat. Dan tentang awal si Yuma bekerja sebagai time skip pada saat itu. Di sini si Yuma pun sambil berbagi pengalaman bersama ketua Siban dan juga Kak Rin. Mungkin lebih tepatnya sih ya kalau kita sebutannya si Kak Rin. Oke, jadi dalam singkatan pertemuan antara si Yuma bersama Kak Rin itu, dia pun berbagi pengalaman tentang awal mulanya K-Day pada 16 tahun yang lalu, yang dimana mengingatkan kita Oik melawan Monogelos itu ternyata itu merupakan bagian dari Monogelos itu sendiri yang menancapkan selama 16 tahun. Jadi selama 16 tahun itu merupakan bagian tubuh miliknya si Monogelos. Ditambah lagi si Yuma juga berbagi cerita tentang masa sedihnya, ya dimana dia harus kehilangan orang tua yang melindungi dirinya dari kejadian hari K itu. Ditambah lagi si Yuma itu seolah disamakan oleh raksasa cahaya dari tragedi itu yang membuat dia selamat. Kalau bisa dikatakan salah satunya korban yang selamat dari kejadian K-Day itu. Ya, di sini pun si Yuma berencana untuk bergabung ke tim skip untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kemunculan monster untuk bisa mengungkapkan hari K tersebut selama 16 tahun itu dari sekarang. Dan dengan Kak Rin yang penuh perhatian pun memberi semangat satu sama lain sebagai sesama anggota tim skip yang menyatukan ikatan mereka dalam menyatukan tim untuk bekerja dalam suatu menyelidiki monster itu. Ternyata selama 16 tahun kemudian monster itu ternyata masih hidup, namun dalam bentuk yang berbeda karena sejak kehilangan sebagian tubuh di atas kepalanya itu mengubah monster tersebut menjadi bentuk manusia atau alien gitulah, yang bernama Digelos maksudnya, yang seolah-olah ini merupakan New Generation Zeton di sini ya. Oke.
ternyata Zeton itu juga punya generasi baru kayaknya, apalagi dengan kelip-kelip yang di bagian kepalanya itu tuh, atau di bagian dada kalau di posisi bungkuk, yang kemudian dengan kemunculannya Digelos itu mengacaukan kota yang ada di sekitar tempat Yuma berada beserta tim Skip. Yaitu pun sejak mereka mendapatkan laporan pertama kalau tidak salah ya, yang dimana bapak tersebut melaporkan tim Skip mengenai fenomena aneh. Ya benar saja, si Digelos yang dimaksud itu. Sementara itu nenek yang sempat mengurus si Yuma pada kamar tersebut, ternyata dia juga bekerja sebagai guru TK ya. Dan benar saja di dekatnya si Digelos, di salah satu bangunan yang merupakan tempat TK, di situ beliau sudah bekerja, yang dimana beliau terpaksa harus mengamankan anak-anak karena kedatangan si Digelos yang cukup berbahaya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu bantuan tiba di tempat mereka berada. Menyadari itu, si Yuma pun segera menuju ke tempat nenek itu berada. Namun di tengah perjalanan, si Yuma hampir melayang nyawanya karena reruntuhan gedung yang sempat dikenai oleh si Digelos. Namun tanpa disangka, si Ark membawa dirinya ke dunia cermin, yang dimana di sini dia bertemu raksasa cahaya yang pernah ia lihat di 16 tahun yang lalu. Dan tidak hanya itu saja, di sini melihat tekad Yuma untuk melindungi dan terus berlari menuju ke masa depan. Disitulah si Ark memberi kekuatannya kepada si Yuma untuk menggunakan untuk mengalahkan si Digelos sebelum beberapa nyawa lainnya melayang. Dan si Yuma masih belum ngerti apa-apa nih, bagaimana ia bisa mendapatkan item tersebut. Dan tanpa berpikir panjang, dia pun langsung berubah menjadi Ultraman Ark untuk pertama kalinya pada saat itu. Di sini benar-benar terasa banget episode pertama yang paling awal banget, yang merupakan awal cerita si Ultraman Ark. Apalagi dengan gaya bertarungnya yang cukup epic dan juga perfectos. Yap, di sini ternyata sih kusennya si Ark itu yang Ark finalizer itu yang tidak hanya sekedar untuk gaya plusannya aja, tapi bisa berbentuk cabuk yang bisa mengalahkan si Digelos, yang pada akhirnya si Digelos berhasil dikalahkan dalam waktu singkat. Ya meskipun sempat nerf, tapi hal wajar saja karena ini merupakan pertama kalinya, jadi si Yuma masih belum terbiasa menggunakan kekuatan imajinasi tersebut. Yang ternyata setelah pertarungan tersebut itu semuanya diciptakan lewat mimpinya si Yuma. Wah, ternyata semua awal cerita yang dimaksud itu diciptakan lewat mimpinya si Yuma yang sangat kecapean banget. Apalagi dengan agak aneh sih kalau nenek tersebut pas bertemu si Yuma bahwa dia baik-baik saja, dia malah merepotes. Agak aneh sih. Tapi di situ semuanya sudah menjelaskan ya tentang bagaimana dia bertemu pertama kalinya dengan Ultraman Ark secara langsung. Dan cerita pun berakhir dengan si Yuma bertemu si Isidore menuju ke kantor di tempat mereka bekerja. Oke, jadi itulah cerita yang bisa kita dapatkan pada episode 3 kali ini. Dan benar saja ya, masih belum debut Ultraman Ark yang versi yang Solis Armored, ya dimana baru bisa
kita lihat pada episode berikutnya. Jadi harap bersabar. Oke, tidak hanya itu saja. Sebelum dia berangkat kerja pun dia memperlihatkan tentang gambar yang ia gambarkan masa kecilnya, tentang imajinasi di penglihatannya pada saat itu, tentang raksasa cahaya, alat berubah, dan tidak hanya itu saja, Solis dan Luna Amar itu ternyata sudah ia gambarkan pada saat itu juga. Ya, dimana kemungkinan kedua Amar tersebut bakal debut untuk episode yang akan datang nantinya. Ya, meskipun tidak secara serentak, tapi kita hanya bisa menantikan saja. Oke, untuk Solis Amar baru Sabtu depan. Kemudian si Luna Amar tersebut baru bisa digunakan di akhir Agustus nantinya. Jadi nantikan aja debut Ultraman Arc Solis Amar dan juga Lunar Amar untuk video berikutnya. Baiklah, sekali lagi buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih sudah hadir. Seperti biasanya, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Serta jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube dan share. Apabila aku ada kesalahan dan kekurangan apa yang gue ngucapin pada teman-teman putus, mohon dimaafkan selesai. Karena gue bukan makhluk yang sebenar. Dan yang seperti itu hanya sampai cerita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa next video.